I love you, but I don't really show you. I'd call you, but only if you want me to. Oh, don't you let it stop. Oh, I won't let it happen, baby. I will never stop, but only if you listen to me. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. I pray you'll be up. Help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Oh, in inutile mano sua vicino, simbolo di pace, di fraternità. La borsa che girai, we ask that life be kind. I'll desidero che and watch us from above. Hoy noi non troviamo, we hope it's all we'll find. Intorno noi, dentro sé, another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child, just like every child needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. And love it. 'Cause I love you, but I don't really show you.
Cristo che ci salverà. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan satu lagu pujian Kita Masuk Rumahnya, PKJ 13. Umat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah ini kita bersekutu bersama kedua saudara terkasih kita, Saudari Hana Aditiana dan Saudara Dedi Melki Watimena, untuk memohonkan berkat dan rahmat Allah atas rancangan hidup mereka dalam kehidupan bersama sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan kudus. Maka ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bagimu segala pujian, hormat, serta syukur kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur saat ini kita diizinkan Tuhan untuk beribadah atas pernikahan Hana Aditiana dan Dedi Melki Watimena. Oleh karena itu mari kita bersama-sama memuji Tuhan berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Litani syukur. Cinta kasih turun ke dalam roh kita, Semua karena kasih karunia Tuhan dan bukan karena kehendak manusia. Ketika kami memutuskan untuk saling menerima, memahami, mengerti dan melengkapi, kami akan melandasinya dengan iman percaya kami atas kasih karunia Tuhan itu. demikian Adam yang telah dipersatukan dengan Hawa di Taman Eden, Demikian pula hanya Tuhanlah yang akan mempersatukan dan mengikatnya dalam kasih. Kami berdua bersepakat serta berjanji untuk menyatukan hati dan cinta kasih kami di dalam kasih Tuhan. sebab kasih-Mu adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kami. Nyanyian sukacita bahasa cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, Jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Cinta itu Lemah lembut, sabar sederhana. cinta itu Murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Syukur kepadamu ya Allah semesta alam, Allah Sang Khalik, Allah yang akbar, Allah yang senantiasa beserta dengan kami, Immanuel. Kami bersyukur pada sore hari ini, Tuhan izinkan kami untuk bersekutu, berkumpul, beribadah
untuk menghantarkan anak-anakmu Dedi Melki Watimena dan Hana Aditya yang telah memutuskan untuk hidup menjadi satu tubuh, menjadi satu keluarga, suami istri yang Engkau persatukan dengan ikatan cinta kasih-Mu. Kami mohon berkat Tuhan agar ibadah ini berjalan dengan baik sampai akhirnya nanti, dan Tuhan yang berkenan untuk menyatukan kedua mempelai dengan cinta kasih yang sejati dari Tuhan untuk menguatkan kehidupan keluarga mereka. Dan melalui ibadah saat ini, Engkau juga mengingatkan kami, keluarga-keluarga yang telah Engkau bangun, Engkau persatukan dengan ikatan cinta kasih, agar kami melakukan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga seturut dengan kehendak Tuhan, dan keluarga-keluarga kami menjadi berkat bagi sesama manusia. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mempersembahkan ibadah ini sepenuhnya oleh karena pertolongan, oleh karena berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang dan di sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita ada di tempat ini untuk menjadi saksi atas pernikahan Saudari Hana Aditya dan Saudara Dedi Melki Watimena. Sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja bahwa pada hari ini dalam ibadah ini dilayankan peneguhan perkawinan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudari Hana Aditya dan Saudara Dedi Melki Watimena. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama menjadi suami istri dan membangun pernikahan serta membangun keluarga. Seperti dalam firman-Nya, karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Adapun kewajiban orang menikah, ada 5 kewajiban orang menikah yang harus diperhatikan oleh mempelai berdua. Yang pertama, kewajiban orang menikah itu mewujudkan keutuhan keluarga, melestarikan dan membangun kekudusan keluarga sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, mencukupi kebutuhan hidup keluarga dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, mendidik anak-anak dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Yang keempat, ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan bergereja. Dan yang kelima, menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Karena sampai saat ini tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka pernikahan Saudari Hana Aditya dan Saudara Dedi Melki Watimena hari ini akan diteguhkan dan diberkati. Saudara sekalian yang hadir di sini menjadi saksi atas peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan mereka. Saya akan bertanya sekali lagi, apakah dari kedua orang tua, baik orang tua Hana Aditya dan orang tua Dedi Melki Watimena, tidak ada keberatan atas pernikahan Hana dan Dedi saat ini? Apakah dari keluarga kedua mempelai ada yang keberatan dengan pernikahan mereka? Tidak ada. Dengan demikian kita akan bersama-sama menjadi saksi atas pemberkatan pernikahan kedua mempelai. Sekarang kedua mempelai saya silahkan untuk berdiri, Saudari Hana Aditya dan Saudara Dedi Melki Watimena.
Mempelai yang terkasih, saudara berdua telah membuat keputusan untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Agar jemaat menyaksikan keputusan saudara. Saudara, saya persilakan menjawab pertanyaan ini. Apakah saudara berdua sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang yang hidup dalam perkawinan? Ya, dengan sepenuh hati. Sekarang mempelai berdua akan mengikrarkan janjinya. Saudara, saya silakan untuk berdiri. Tangan kanan bersalaman. Sekarang kita akan mendengar janji mempelai berdua. Hana, pertama saya minta maaf karena kamu menunggu sangat lama. I've been through so many things in my life. Terima kasih sudah sabar menunggu. Terima kasih untuk selalu melihat sisi baik yang ada dalam diri Dedi. Dengan ini saya Dedi Melki Watimena menyatakan kau tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya memilih engkau, Hana Aditiana, menjadi istri saya untuk saling dan menjaga dari sekarang sampai selamanya. Saya berjanji untuk setia kepadamu pada waktu susah maupun senang, dalam suka dan maupun duka, pada waktu sehat dan sakit, pada waktu berkelimpahan maupun berkekurangan. Saya akan selalu menerima segala kekurangan dan kelebihanmu dan menghormatimu sampai maut yang akan memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang tulus. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya memilih engkau Dedi Melki Watimena menjadi suami saya untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selamanya. Saya berjanji untuk setia kepadamu pada waktu susah maupun senang, dalam suka dan duka, pada waktu sehat dan sakit, pada waktu berkelimpahan maupun berkekurangan. Saya akan selalu menerima segala kekurangan dan kelebihanmu dan menghormatimu sampai maut yang memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus. Tuhan menolong dan menguatkan saudara untuk memenuhi janji pernikahan saudara. Sekarang mempelai berdua akan saling memasangkan cincin sebagai tanda cinta kasih mereka. Mungkin dari tim musik bisa instrumen supaya nggak krik-krik. Sini. Berkatilah cincin pernikahan ini Tuhan, agar mempelai berdua senantiasa mengingat janji cinta kasih mereka yang diucapkan pada hari ini, dari sekarang sampai selamanya. Amin. Saudara Dedi Melki Watimena, cincin ini adalah lambang cinta kasih saudara kepada saudari Hana Aditiana, istri saudara. Karena itu, pasangkanlah cincin ini di jari manis tangan kanan istri saudara.
Saudari Hana Adityana, cincin ini adalah lambang cinta kasih saudari kepada saudara Dedi Melki Watimena, suami saudari. Karena itu pasangkanlah cincin ini di jari manis tangan kanan suami saudari. Naik ke atas di apa? Punggungnya tegak. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah yang penuh belas kasihan, yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara berdua dalam pernikahan yang kudus ini, akan mengikat saudara berdua dengan kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniakan berkat-Nya. Tuhan akan menyertai di setiap dinamika kehidupan keluarga saudara berdua, dan senantiasa menyatukan saudara berdua sampai maut memisahkan saudara berdua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Kami menyerahkan keluarga baru milik Tuhan yang telah Engkau satukan, Engkau berkati menjadi satu tubuh. Dedi dan Hana yang saat ini menjadi milik Tuhan. Maka berkati perjalanan kehidupan mereka berdua Tuhan. Setiap dinamika kehidupan yang akan dihadapi, Engkau berkenan memberikan hikmat, Engkau berkenan memberikan kebijaksanaan, sehingga mempelai berdua boleh menyelesaikan setiap pergumulan oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga memohon berkat Tuhan untuk setiap usaha maupun karya yang mereka lakukan demi kesejahteraan kehidupan keluarga mereka, dan dengan demikian dapat melakukan kewajiban sebagai bagian dari gereja dan masyarakat. Tuhan juga senantiasa memberkati kehidupan cinta kasih mereka, sehingga jika saatnya tiba mereka, Engkau beri momongan, Engkau beri anak-anak yang takut dan hormat kepada Tuhan, sehingga keluarga mereka akan senantiasa berbahagia dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Umat disilakan duduk. Sekarang mempelai berdua silakan berdiri. Saling berhadapan. Dan karena sudah diberkati oleh Tuhan, we open the veil and you kiss the bride. Ya, saya minggir saja. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Jangan lompat lewat sana. Tempat duduknya. Ya, Dedi di sebelah kanan, Hana di sebelah kiri, dan majelis gereja akan memberikan Alkitab maupun surat nikah kepada mempelai berdua. Disilahkan.
Mbak Hana dan Mas Dedi, ini dari majelis ada kenang-kenangan berupa Alkitab. Kiranya terimalah Alkitab ini sebagai dasar kalian berdua mengarungi rumah tangga. Alkitab ini tidak hanya dibaca, tapi direnungkan dan dilakukan sehingga kalian berdua menjadi keluarga yang selalu diberkati Tuhan. Sebagai bukti bahwa Mbak Hana dan Mas Dedi sudah sah menjadi suami istri secara gerejawi dan nanti akan dicatatkan di catatan sipil. Terima kasih, semoga berbahagia. Ya, mempelai berdua silakan duduk kembali. Dan untuk melengkapi kebahagiaan mempelai berdua, sekarang mempelai berdua akan memohon restu kepada orang tua. Oleh karena itu silakan kedua mempelai untuk meminta restu kepada kedua orang tua. Silakan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu
Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan syukur kepada Tuhan dengan berpersembahan, sambil mengingat firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita pujikan nyanyian persembahan Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan Berkat berkat kan tercurah, itulah janjiku. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat, itulah yang kita perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, derai terdengar. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya.
Kami mengucap syukur Tuhan atas perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami, yang selalu melimpahkan berkat bagi umat-Mu yang selalu merindukan cinta kasih Tuhan. Di momen yang berbahagia ini Tuhan, di mana kami bersatu, bersuka cita untuk merayakan saudara kami yang telah menyatakan kebahagiaannya untuk hidup bersama, Saudara Dedi Melkiwati Mena dan Saudari Hana. Engkau berkati Tuhan pernikahan mereka, Engkau berkati Tuhan kehidupan keluarga mereka, agar selalu takut akan Tuhan. Dan kami sebagai umat Tuhan yang selalu merindukan mujizat Tuhan di dalam hidup kami, saat ini Tuhan, kami telah mengungkapkan syukur kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan layakkan, agar persembahan ini menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Uri Christian Sakti Labeti. Engkau berkati di dalam beliau menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan, Engkau urapi, Engkau mampukan, dan setiap dari kami yang mendengarnya dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah Tuhan, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang semuanya kami minta hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang terimalah Injil Yesus Kristus. Kesaksian Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Mungkin mempelai berdua bisa membaca Alkitab. Alkitabnya ada di mana tadi? Di mana Alkitabnya? Oh, diamankan. Ya, karena sudah menjadi suami istri, sekarang baca Alkitab bersama. Mungkin saudara yang membawa handphone dan Alkitab suci di handphone, dibuka Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Sudah ketemu? Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11 sudah ya. Inilah kesaksiannya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu mereka berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian saudara, Injil Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Shalom. Tabea. Betul ya? Di bahasa Ambon tabea. Ya. Tabea saudara. Tahu kan ya, tahu. Ya, sapaan dari dalam bahasa Ambon ya, yang sudah sudah ditetapkan sebagai sapaan, ya mungkin bisa menyapa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, permisi dan sebagainya. Dan itu sebuah tanda persaudaraan, kata orang Ambon begitu. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita saat ini ada di tempat ini untuk menjadi saksi pernikahan dari Hana dan Dedi yang tadi sudah berlangsung gitu ya. Dan pernikahan itu pasti tampak yang namanya cinta, betul nggak? Iya kan? Tampak yang namanya cinta. Ya dari lagu-lagunya itu kemudian juga tampak lagu-lagu yang penuh dengan cinta, bahasa cinta, ya meskipun kerendahan ya. Ya kalau suara sopran nggak masalah, suara tenor ya. Lalu dekornya juga menunjukkan cinta gitu kan. Kemudian suasananya pun juga suasana cinta dengan keluarga sanak saudara yang berkenan untuk mendukung saat ini. Nah, cinta itu yang nanti akan kita bahas. Dan ini nanti akan menjadi bekal bagi Hana dan Dedi untuk menjalani pernikahan kalian gitu kan. Maka saya akan tanya kepada Dedi, mic-nya di mana tadi ya? Ya, minta mic Mas untuk mempelai. Mempelai Mas, mempelai. Saya sudah pegang Mas, yang dua. Oke, saya tanya kepada Dedi ya. Ya, Pak. Sekarang kamu lihat Hana, kamu pandang Hana. Kamu lihat. Kamu lihat wajahnya. Wow. Udah, kamu sadar itu istrimu. Sadar Pak. Oh, oke. Nah, kenapa saya tanya begitu? Ya karena supaya kalian menjalani pernikahan itu kan mesti dengan kesadaran. Iya. Ya, dengan kesadaran karena Anda milih sendiri Hana sebagai istrimu. Lalu kalau Anda melihat Hana, Dad, sekarang kamu lihat Hana. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu jatuh cinta sama Hana? Apa ya Pak? Lah apa saya tanya kok? Karena Tanya saya. ya mungkin apa yang saya nggak pernah dapatkan mungkin dulu di apa kayak perjalanan masa lalu tuh di Hana tuh ada seperti kayak contohnya tuh dia bisa mau hadir di saat saya lagi jatuh, di saya mungkin apa ya, saya lagi benar-benar terpuruk, tapi dia tetap selalu ada Pak sama saya. Itu yang membuat saya apa, yakin sama Hana dan saya percaya semua ini adalah jalannya Tuhan gitu Pak. Oke. Lalu rencananya Dedi mau menikah dengan Hana berapa tahun? Untuk selamanya Pak, sekali seumur hidup. Oke, selamanya seumur hidup ini bukan hanya orang tua, bukan hanya keluarga yang mendengar loh ya. Malaikat juga mencatat loh ya. Siap. Ya, kalau catatan malaikat nanti Anda yang tidak melaksanakan, wah itu urusannya sama malaikat nih ya. Lalu apa yang akan Anda bangun? Keluarga seperti apa yang ingin Dedi bangun dengan Hana? Padahal kan kalian nanti jauh, Solo dan Abu Dhabi. Iya, Pak. Ya yang penting pengen mengharapkannya sih keluarga yang bisa saling support, saling bisa memberikan ketenangan, kenyamanan aja seperti itu. Karena kan kalau misalnya merasa nyaman kan kita juga walaupun jauh kan, tapi bisa saling menguatkan, itu yang lebih penting Pak. Oke. Lalu Dedi sudah kenal Hana ya? Sudah Pak. Sudah. Sudah 4 tahun setengah Pak. 4 tahun setengah. Oke. Tahu nggak kesukaan Hana makanan kesukaannya apa? Aduh kok saya itu jadi cara ngomongnya kayak orang Ambon ya. SPOK-nya itu nggak jelas. sorry. Bukan. Kadang ya. Makanan kesukaan Hana apa? Makanan kesukaannya dia banyak sih dia Pak. Oh, Saya banyak. suka makan Pak. Saya suka makan Pak. Favoritnya apa? Favoritnya mungkin bistik lidah Pak. Bistik lidah? Iya. Beneran?
Benar? Wah, hati-hati lidahmu ya. Nanti mau dibistik sama. Oke. Sekarang Hana. Jane sing marake kowe jatuh cinta karo Dedi ki opo to? Ora eneng lho, Pak. Lho kok ora ono gitu. Enggak ada yang Pak. Dedi ini bagi saya itu sosok laki-laki yang luar biasa. Dedi ini orang yang sangat bertanggung jawab dan pekerja keras. Jadi tidak ada laki-laki yang bisa mengerti saya kayak Dedi mengerti saya. Mosok. Tenan loh Pak. Mosok sak Solo ra ono. Enggak ada loh Pak. Aku tuh mau marah-marah kayak apa gitu. Dia ya gitu. Oke. Lalu kalian kan sudah saling mengenal ya 4,5 tahun. Kebiasaan baiknya Dedi yang kamu suka apa? Kebiasaannya Dedi itu Hal yang baik apa? apa ya? Dia tuh suka nyogok barang-barang kesukaan saya, Pak. Jadi kalau saya wah gitu dia udah Pak gitu. Oke, kalau yang kamu tidak suka dari Dedi apa? Sangat cemburuan sekali. Wah, oke. Betul, Ded. Nah, bagaimana jadinya kalau setelah menikah kami masih cemburuan? Pasti bisa dilewati Pak dengan ya kan setiap hari saling lebih membangun lagi Pak, rasa percaya satu sama lain. Sebenarnya gampang kok supaya kamu gak cemburu. Gampang. Pasang aja CCTV di badannya. Wes aman. Oke, jadi apa yang kalian sampaikan itu semua itu framingnya itu adalah cinta. Ya. Dan cinta itu ya kalau dalam bahasa Alkitab kita kemudian menemukan satu terminologi yang unik yaitu agape. Agape yang artinya cinta yang sempurna. Nah, kenapa kok tadi saya mengajak kita semua membaca Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11? Apa hubungannya ketika para penatua Yahudi itu akan merajam batu seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina? Karena disitulah sebenarnya kita menemukan itu loh cinta kasih Tuhan. Memang benar bahwa menurut hukum Taurat, hukumnya Musa, orang yang berbuat zina itu kemudian sah ya, ketika dibawa ke dalam kumpulan orang dan kemudian dirajam batu sampai mati, itu sah, halal darahnya katakanlah begitu, enggak masalah karena memang berbuat salah gitu ya. Meskipun yang aneh itu perempuannya yang kemudian dibawa untuk diadili bersama-sama sementara laki-lakinya memang tidak gitu kan. Dalam bacaan tadi kan yang dibawa perempuannya, laki-lakinya tidak gitu. Lalu kita bisa melihat bagaimana marahnya para pemimpin-pemimpin agama loh. Para pemimpin agama rohaniwan yang sangat dihormati di Bait Allah tetapi mereka kemudian mencoba Yesus, kalau seperti ini bolehkah kami merajam perempuan itu sampai mati dengan batu? Ya kan? Dan apa reaksi Yesus? Yesus gak bereaksi apa-apa. Yesus kemudian jongkok dan menulis sesuatu. Kalau saya membayangkan sebenarnya ketika Yesus itu jongkok dan menulis sesuatu di tanah dengan jarinya, itu sebenarnya dalam benak atau dalam hati Yesus ada sebuah statement, kamu itu sebenarnya tahu jawabannya. Tapi kenapa kamu bertanya pada saya? Karena jelas di Yohanes kemudian disebutkan mereka berusaha menjebak Yesus dengan jawabannya apa? Kalau Yesus katakan rajam saja, wah itu bisa jadi persoalan. Loh katanya kamu rabi, katanya kamu guru, kok kemudian berbuat keras. Tapi kalau kemudian jangan dirajam, itu juga akan jadi bumerang bagi Yesus. Maka Yesus kemudian menunjukkan cinta kepada manusia, meskipun memang dalam kasus ini perempuan yang kedapatan berbuat zina, tetapi cinta Tuhan itu tampak di situ. Pertama, Yesus kemudian membuat statement kepada khalayak, siapa yang tidak berbuat dosa, yang suci tanpa dosa, silahkan rajam batu pertama kali. Ya jelas gak ada orang yang tidak berbuat dosa, karena semua manusia pasti berbuat dosa, maka gak ada yang berani. Para penatua itu tidak berani untuk kemudian merajam perempuan itu sampai mati.
Yang kedua, kalau kita perhatikan ya, bahwa ketika para penatua itu pergi karena mereka itu merasa bahwa ya kami berdosa, kenapa kami harus menghukum manusia lain yang berbuat dosa juga. Maka Yesus kemudian melihat situasi kondisi yang memang sudah kondusif dan bertanya kepada perempuan, kemana mereka? Mereka pergi semua Tuhan. Nah, kenapa mereka enggak jadi menghukum kamu? Saya tidak tahu. Oke, kalau begitu saya juga tidak akan menghukummu. Saya juga tidak akan merajam kamu. Saya tidak akan memberikan hukuman apapun terhadapmu. Dan kemudian kisah itu ditutup dengan sebuah statement Yesus yang sangat meneduhkan. Pergilah karena aku tidak menghukum kamu dan jangan berbuat dosa. Intinya itu adalah agape, kasih Tuhan yang begitu sempurna. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara supaya kita itu dapat mewujudkan kasih yang agape, kasih yang sangat sempurna. Nah, ini menurut saya penting untuk Hana dan Dedi. Bagaimana kita membangun kehidupan keluarga yang penuh dengan agape, cinta yang sejati, ya, cinta yang sejati. Pertama, agape itu bisa diartikan kalau dalam bahasa Inggris itu affection. Ya, affection itu apa ya? Ya, perasaan peduli, perhatian yang lebih. Ya. Jadi kalau saya tertarik dengan sesuatu, ya, pada saat kita mulai ibadah, saya tertarik dengan sesuatu yang sangat-sangat menarik bagi saya, dan itu menjadi affection bagi saya. Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa? No? Ayam tadi situ. Ayam dengan kaos kakinya. Wah, ini pitike kok apik men. Dan dia melihat mempelai ketika duduk di sana, dan ayam itu kemudian menonton mempelai karena dia tadi ada di tangga, mungkin nggak ada yang memperhatikan. Tapi kemudian saya memperhatikan, kok ini ayam ini asik loh, aneh loh. Mungkin nonton, menungsoi dong apa tuh, manusia ngapain tuh di situ tuh. Kok banyak orang di sini. Nah, itu affection, memberikan perhatian. Karena dengan memberikan perhatian itu berarti kita itu punya kepedulian, kita care, itu kan. Nah, kalau orang nggak peduli, ya udah, dia mau gulung kuming, dia mau apa terserah itu. Dia mau ngapain, ayam tadi mau ngapain, saya nggak akan peduli. Tapi karena dia itu menarik bagi saya memperhatikan, iki kira-kira ayam ini mau ngapain. Jangan-jangan dia mau terbang ke sana, dia mau lari di area pernikahan ini. Nah, yang pertama itu affection. Agape, yang kedua itu bisa diwujudkan kalau kita itu memiliki yang namanya fondness. Ya, fondness itu rasa suka. Ya. Saya suka pada sesuatu, saya suka pada seseorang. Suka itu belum tentu cinta ya, tetapi ya saya suka berteman dengan seseorang. Karena apa? Kalau tadi jadi mengatakan Hana itu bisa mengangkat, memberi support ketika Dedi jatuh. Nah, awal ketika Anda pacaran itu kan ada rasa suka. Oh, ini ada perempuan yang perhatiin saya. Ini ada perempuan yang kemudian bisa support saya itu kan. Nah, sebaliknya Hana juga suka pada Dedi karena apa? Oh, ini ada laki-laki saya marahi diem aja itu. Enggak membalas. Nah, akhirnya muncullah yang namanya cinta. Maka agape itu juga bisa dimulai dengan rasa suka. Saya suka pada sesuatu. Ya. Orang suka pada bunga, ya, dia mencurahkan perhatiannya pada bunga. Nah, itu pun dia akan merawat dengan sungguh-sungguh bunga itu. Dan itu merupakan wujud dari agape juga. Sehingga bunga itu kemudian bisa segar terus, bisa hidup gitu ya, memberikan keindahan bagi dia. Yang ketiga, agape itu juga bisa diartikan sebagai affinity. Affinity itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia simpati yang kuat terhadap pihak lain. Bersimpati. Bersimpati itu punya perasaan yang dalam. Ya. Jadi kalau ada orang yang menderita, dia akan merasakan penderitaannya. Ya. Seperti ini tadi, ya. Saya percaya juga banyak yang kemudian bersimpati. Ya. Ketika Hana nyanyi The Prayer kemudian nangis, ya mesti ada yang bersimpati juga. Ya. Merasakan perasaan yang sedih juga. Tapi sedihnya karena apa? Enggak tahu juga. Mungkin ketika melihat Hana nyanyi kemudian ada saudara-saudara di sini yang ikut
nangis gitu kan. Ya, mungkin kelingan, waduh iya ya. Dulu waktu saya menikah itu masih ninggal hutang gitu. Tadi nangis, waduh tadi kelingan hutang pas nikah. Bisa jadi seperti itu. Lalu ketika kalian mengucapkan janji, ya, dan kalian menangis, ya saya kira tangisan itu bukan tangisan yang dibuat-buat kan. Dan kita semua kemudian bersimpati bagaimana di hadapan Tuhan kita mengucapkan janji, bukan hanya kepada manusia loh, tapi kepada Tuhan. Dan wajar kalau kemudian orang yang menikah ketika pemberkatan seperti itu mengucapkan janji itu kemudian menangis, terharu. Dan kita semua kemudian menjadi terharu juga. Ada simpati yang mendalam. Tambah nangis lagi ketika sungkeman. Ya, lagunya Doa Seorang Anak. Wah itu tambah nangis lagi. Ya, karena kita kemudian merasakan, ya orang tua mungkin juga akan merasa berat ya, karena waduh, Hana anak satu-satunya Pak Yati dan Mbak Nani besok mungkin sudah dibawa pergi suami yang dikasih Hana, ya kan? Mau apa lagi orang tua itu? Kalau misalnya Dedi, oh kamu istriku sekarang ikut aku ke Abu Dhabi, mau ngapain lagi? Pak Yati sama Mbak Nani sudah nggak bisa apa-apa, itu kan? Ya. Kemudian Pak Yefta dan Ibu juga nggak bisa apa-apa, ya. Karena mereka sudah mandiri kan gitu. Jadi juga ada apa ya? Perasaan yang kemudian bisa kita ungkapkan karena kita punya simpati pada saat mohon doa restu kepada orang tua. Affection, fondness, affinity. Saya kira ini menjadi bekal untuk Hana dan Dedi supaya kehidupan kalian itu lebih tertata dengan baik. Cinta kalian lebih kuat lagi kalau kalian punya affection tadi ya, punya kepedulian yang makin dalam, kemudian perhatian yang makin dalam karena sekarang sudah suami istri. Kemudian fondness tadi bagaimana kita lebih menyukai pasangan kita meskipun kita itu punya kelemahan masing-masing, meskipun diri kita itu ada ketidaksempurnaan, mau tidak mau harus tetap suka karena itu pemberian Tuhan suami dan istri. Kemudian affinity tadi bagaimana kita juga menumbuhkan rasa simpati yang lebih lagi. Apa yang menjadi pergumulan Dedi di luar negeri sana hidup sendirian, Hana juga makin affinity terhadap Dedi. Dedi juga begitu, lebih affinity supaya dengan simpati yang lebih itu setidaknya juga bisa mengatasi rasa cemburu kepada Hana. Ya wajar lah ya kalau Dedi cemburu sama Hana itu kan. Mendapatkannya kan juga nggak mudah, perjuangannya kan juga berdarah-darah gitu ya. Ya, apalagi Hana penyanyi lagi. Waduh, nanti kalau ada waduh ini kan wajar itu. Tapi kalau Anda punya affinity yang dalam, yakinlah rasa cemburu itu akan hilang karena kita sudah percaya kepada pasangan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Selamat berbahagia untuk Hana dan Dedi. Ya, Tuhan memberkati kalian berdua. Amin.
Mari kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita nyanyikan nyanyian pengutusan, Arti Kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Meski di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita letakkan tangan kanan di dada. Mari bersama
bersama umat percaya di sepanjang segala zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengutusan dan berkat. Kasih setia Tuhan yang tiada tara senantiasa menaungi kehidupan saudara. Bagi kasih dengan sesama kami, sehingga kehendak-Mu yang terjadi. Berkat rahmat dan tuntunan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian, Kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup ibadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi